Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Aulia dengan NPM 2208260070. Di sini saya akan mempresentasikan mind map saya, mind map remedial saya pada blok Basic Endocrine and Metabolism yang berjudul kelenjar tiroid. Jadi untuk kelenjar tiroid ini, yang mana untuk struktur anatominya dia terletak pada leher di depan bawah yang berbentuk seperti kupu-kupu, di mana untuk bagian kelenjar ini dia ada lobus kanan dan lobus kiri yang dihubungkan oleh isthmus. Untuk sel-sel tiroid ini dia ada folikel, yang mana folikel ini dia akan menghasilkan T3 dan T4. Lalu ada sel C atau parafolikular, yang mana dia akan menghasilkan kalsitonin untuk regulasi kalsium. Yang mana fungsi utama dari hormon tiroid ini yang pertama produksi hormon, yang mana dia akan memproduksi hormon T3 dan T4. Lalu sebagai pengaturan metabolisme, termasuk suhu tubuh, berat badan, dan energi. Lalu bisa juga sebagai pertumbuhan dan perkembangan, yang mana ini penting untuk tumbuh kembang otak dan tubuh. Lalu untuk pengaturan hormonalnya, yang mana dari sistem hipotalamus dan hipofisis, di mana dia akan menghasilkan TRH, dan pituitari dia akan merangsang TSH, dan terjadi stimulasi produksi hormon tiroid. Lalu ada regulasi TSH, di mana nanti dia akan ini berdasarkan kadar T3 dan T4-nya, yang mana ini bisa menjadi feedback negatif. Lalu untuk penyakit, beberapa contoh penyakit dan gangguan pada kelenjar tiroid ini, dia ada hipotiroidisme, yang mana hipotiroidisme ini dia gejalanya biasanya ada lelah, berat badan naik, kulit kering, sembelit, dan depresi. Yang mana ini penyebabnya bisa karena kekurangan yodium atau autoimun seperti Hashimoto. Untuk pengobatannya ini dia bisa kita berikan levothyroxine. Lalu yang kedua ada hipertiroidisme, yang mana biasanya gejalanya ini berat badan turun, jantung berdebar, cemas, dan tremor. Penyebabnya biasanya Graves dan adenoma toksit. Yang mana untuk pengobatannya ini dia obat antitiroid, operasi, dan terapi radioaktif. Lalu yang ketiga ada nodul tiroid, di mana ini biasanya bisa bersifat jinak atau juga ganas. Yang mana ini diagnosis melalui USG, biopsi jarum halus. Untuk pengobatannya bisa operasi dan terapi radioaktif. Lalu yang keempat dia ada kanker tiroid. Ini dia ada beberapa tipe, ada papiller, folikular, medular, anaplastik, dan anaplastik, yang mana diagnosis dan prognosisnya ini dia bisa tes genetik dan penilaian agresivitas. Untuk pengobatannya itu dia bisa operasi, radioaktif, dan terapi hormon. Untuk diagnosis dan pemeriksaannya, yang pertama kita lakukan pemeriksaan fisik pada kelenjar tiroid, di mana ini bisa dilakukan pada bagian leher, palpasi leher. Terus kita bisa tes darah, lalu USG tiroid, yang mana untuk melihat struktur dan ukuran dari kelenjar tiroidnya, dan biopsi jamur halus atau analisis sel tiroidnya. Untuk pengobatan dan terapinya biasanya bisa kita lakukan pengganti hormon, yang mana menggunakan levothyroxine. Lalu bisa juga kita lakukan operasi untuk pengangkatan tiroid bila perlu, dan terapi radioaktif, yang mana dia akan dihancurkan sel tiroidnya jika berlebih atau adanya kanker. Lalu untuk faktor resiko dan pencegahannya ini dia untuk faktor resikonya bisa karena genetik atau riwayat dari keluarga. Bisa juga karena asupan yodium, yang mana kekurangan yang menyebabkan gangguan fungsi tiroid ini. Lalu ada juga paparan radiasi, yang mana nanti dia akan meningkatkan risiko kanker tiroid.
yang mana untuk perkembangan dan penelitian terkininya bisa dari teknologi diagnostik, yang mana ada PET scan dan pencitraan fungsional, dan ada juga terapi inovatif yang mana itu ada imunoterapi, terapi target, dan molekuler. Mungkin cukup sekian presentasi saya tentang mind map yang saya buat. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.